Wahyu 21 ayat yang kelima. Maka ia yang duduk di atas aras itu pun berfirman, tengoklah, aku jadikan semuanya baru. Dan lagi firman-Nya, suratkanlah, karena perkataan inilah tetap dan benar. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita tentunya sedang masih menikmati tahun yang baru. Tahun yang baru adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan, sesuatu hal yang saudara sekalian kita mengharapkan hari itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Sebab apa saudara sedang Tuhan? Tahun yang baru berarti saudara kita memiliki atau menginginkan sesuatu yang baru. Amin. Sesuatu yang baru apabila kita dapat miliki, tentu kita akan mengalami sukacita. Orang saudara, kalau saudara tahun baru tidak mendapatkan sesuatu yang baru, ya kadangkala dia saudara tidak ada sukacita. Tetapi dia selalu berpikir-pikir apa yang dia inginkan bisa terwujud. Namun saudara kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, di dalam Wahyu pasal yang ke-21 itu adalah merupakan suatu rahasia besar bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini. Karena dalam Wahyu pasal 21 ini adalah berbicara tentang bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Ini adalah menjadi tujuan kita. Tujuan kita dalam perjalanan iman di hari yang pertama di tahun 2024, kita mulai melangkah dan tujuan kita adalah Yerusalem baru. Dan di sana juga ada bumi baru. Ya. Jadi saudara, bisa ada yang sampai Yerusalem baru, ada yang hanya sampai di bumi yang baru. Nah, rahasianya yaitu Yerusalem baru itu dikhususkan bagi pengantin-pengantin Tuhan. Artinya gereja Tuhan, saya dan saudara yang memiliki mahkota, punya anugerah dan punya mahkota. Tetapi bumi baru itu orang yang saudara sekalian tidak bermahkota, cuma pegang pelepah kurma. Itu bumi baru. Tetapi bersyukur, so ada di bumi baru itu sorga, ya, daripada nyenak masuk sorga, masuk neraka, binasa kekal atau sengsara selama-lamanya. Dan ini menjadi tujuan kita tentunya. Amin. Kalau kita membaca saudara ayat yang pertama, Rasul Yohanes melihat, maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru, karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Maka aku tampak negeri yang kudus Yerusalem baru turun dari surga daripada Allah, lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias bagi suaminya. Yerusalem baru dilihat oleh Rasul Yohanes. Karena gereja hujan awal, saudara, cuma sampai melihat dulu. Tetapi bagi saya dan saudara di ujung akhir zaman ini, di mana gereja akan disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh, akan masuk ke dalam. Tuhan akan menunjukkan, bahkan kita akan masuk sampai ke dalam Yerusalem baru. Itu tujuan kita, saudara. Siapa yang tidak suka Yerusalem baru menjadi pengantin Tuhan, kekal selama-lamanya, bersukacita senantiasa? Ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah saudara sekalian maksud daripada firman Tuhan. Tuhan menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Karena untuk masuk bumi baru, Yerusalem baru, tentunya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kita tidak akan masuk. Maka kita perlu dibersihkan. Nah, saudara sekalian, sebelum kita lanjut dikatakan kenapa bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Karena langit mula-mula,
bumi mula-mula itu sudah dibersihkan oleh kuasa Tuhan. Itu dalam meterai yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Coba minta tolong dibaca sampai ayat yang ke-16. Ya. Maka aku tampak tatkala anak domba itu membuka meterai yang ke-6 itu, bahwa jadilah gempa bumi besar, dan matahari pun menjadi hitam seperti suatu kain kabungan daripada rambut, dan bulan semata-mata menjadi seperti darah, dan segala bintang di langit sudah gugur ke bumi, seperti pohon ara yang sudah meluruhkan buah buruknya tatkala digoncang oleh angin yang besar. 14. Dan langit itu pun hilanglah seperti surat yang digulung, dan tiap-tiap gunung dan pulau sudah berubah keluar daripada tempatnya. 15. Dan segala raja di bumi, dan orang besar-besar, dan panglima, dan orang kaya-kaya, dan yang berkuasa, dan tiap-tiap orang, baik hamba, baik merdeka, sekalian yang bersembunyi di dalam segala gua dan di celah-celah batu gunung. Iya, sampai di situ saja. Saudara, bumi mula-mula itu sudah digulung bagaikan kertas. Anasir-anasir yang mula-mula ini adalah pengaruh daripada kuasa-kuasa iblis. Itu digulung oleh Tuhan. Bahkan dikatakan ya, bintang-bintang berguguran. Semua dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga tatkala bumi dibersihkan, maka terjadilah sesuatu yang baru. Jadi saudara sekalian, bukannya bumi diciptakan baru ulang, bumi yang lama. Jadi istilahnya seperti begini, ya kursi. Kursi yang ada ini biasanya kalau sofa, biasanya kalau sudah lama itu tentunya kita kan nggak tahu, mungkin ada kutu-kutu, ada virus di sana sehingga orang akan duduk di sana nggak nyaman, akan mengalami kegelisahan, gatal-gatal lah. Nah, kursi yang demikian itu tentunya tidak akan langsung dimusnahkan, tetapi bagaimana dibersihkan, dicuci, kemudian dikeluarkan dia punya kutu-kutu atau dia punya virus-virus di dalam, sehingga tatkala sudah bersih, dibaharui, maka siap untuk digunakan. Orang akan nyaman duduk di situ. Demikian juga bumi yang dibaharui, tatkala sudah dibaharui, maka orang-orang yang ke sana akan nyaman, akan senang, penuh dengan sukacita. Pekerjaannya hanya memuji dan memuliakan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tatkala kita dengar bumi baru dan langit baru, maka itu diuntukkan kepada orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil mempertahankan kebenaran firman Tuhan, setia kepada Tuhan sampai pada langkah yang terakhir. Wahyu pasal yang ke-21 kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Maka orang yang menang itu kelak akan mewarisi segala perkara ini. Maka aku akan menjadi Tuhannya dan ia akan menjadi anak kepada. Iya. Jadi orang yang menang akan mewarisi itu Yerusalem baru dan bumi yang baru. Maka akan menjadi Tuhannya dan ia akan menjadi anak kepadaku. Jadi kita akan saudara sekalian bersama-sama dengan Tuhan. Ini hanya kepada orang yang menang. Apa sebab? Nyata semua orang akan menang dalam dunia ini. Ya. Tetapi kita berusaha, kita bisa mengalahkan segala pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ya. Karena kalau kita tidak bisa bertahan, kita pun akan gugur. Karena memang untuk mau bertahan itu memang sulit. Ya, kita menghadapi musuh yang kita tidak lihat, yaitu iblis. Iblis itu berbagai cara dia akan ganggu kita, pikiran kita, hati kita, sehingga kadang-kadang langkah kita untuk datang kepada Tuhan dihambat.
Kita sudah mempersiapkan untuk datang di gereja. Ada yang datang, ada keluarga datang, ada berita-berita yang datang mempengaruhi hati kita sehingga tidak lagi datang kepada Tuhan. Ini contoh. Ya. Kemudian saudara sekalian, untuk datang kepada Tuhan, iblis punya cara untuk menghambat kita. Bahkan kesetiaan kita pun diuji. Apakah kita setia sampai pada langkah yang terakhir? Di dalam kitab Sirul Hasan Soleman dikatakan, siapakah dia yang datang dari padang belantara sambil bersandar di dadanya, yaitu Sulamit yang berhasil menang dalam pergumulan. Nah saudara, kita adalah merupakan Sulamit akhir zaman. Gereja Tuhan akhir zaman. Kita diuntukkan oleh Tuhan untuk selamat. Namun saudara, Tuhan memberikan kita gambaran. Ada sorga dan ada neraka. Pilihan tentu ada di hati kita. Orang mau pilih apa? Dan pilihan ini bukan kita akan tentukan. Tuhan, kita sorga, kita Yerusalem baru. Ya. Tidak ada yang akan memilih neraka. Tidak ada orang. Karena di situ ya penuh dengan sengsara. Hidup di api selama-lamanya. Tidak ada. Tetapi ini dijawab dengan perbuatan. Apa yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini? Kalau kita berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan, setia, surga. Tapi kalau orang lalai, kita lengah, tidak peduli lagi dengan ibadah, tidak peduli lagi dengan puasa, tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan, saudara, kita tidak akan menang. Kita akan mengalami kegagalan. Nah sebab itu selama kita ada dalam dunia ini, kita berusaha sekuat tenaga kita. Sebagaimana dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara sekalian, dia menghadapi berbagai-bagai kesulitan, kesusahan, pencobaan, cuma untuk mempertahankan iman, cuma untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah ini merupakan contoh bagi saya dan saudara, agar supaya kita bisa mengikuti teladan Rasul Paulus. Memang kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Rasul Paulus itu luar biasa. 2 Korintus 11 ayat 23. Pesuruh Kristus kah mereka itu? Aku berkata seperti orang yang sudah hilang akal. Aku ini lebih lagi, di dalam kelelahan terlebih banyak, di dalam penjara berlebih-lebih. Dalam penjara berlebih-lebih. Disesat terlampau sangat. Iya. Kerap kali di dalam bahaya maut. Daripada orang Yahudi, 5 kali aku menerima sesat. Tiap-tiap kali 40 orang satu. 3 kali aku dicemuk, sekali aku dirajam, 3 kali dalam kapal, sehari semalam aku hanyut di laut, banyak kali di dalam perjalanan, di dalam beberapa bahaya sungai, di dalam beberapa bahaya penyamun, di dalam beberapa